Kita beralih ke Aceh, pemirsa. Kericuhan terjadi saat berlangsung sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Kuta Cade, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Keluarga korban pembunuhan protes karena hanya 2 terdakwa yang disidang, sementara 1 pelaku lain yang lolos dari proses hukum. Kericuhan ini terjadi saat sidang dengan agenda pembacaan eksepsi. Dalam kasus ini, pembunuhan terjadi pada September lalu dengan latar belakang sengketa tanah di Kecamatan Leser. Dalam sidang, keluarga korban memprotes majelis hakim yang hanya mendakwa 2 pelaku. Padahal keluarga korban tewas melapor ke polisi ada 3 pelaku dalam kasus ini. Kejanggalan persidangan kasus ini juga menjadi perhatian Bupati Lumbung, Informasi Rakyat Lira. Kenapa cuma 2? Seharusnya 3 itu, Pak. Bapak mengenali pelaku itu? Mengenali, Pak. Jadi harapannya, Pak? Harapannya buka kasus ini seadil-adilnya, Pak. Kami mohon. Nah, Saya mau otopsi adik saya. untuk korban ini sendiri, ini siapa Bapak, Pak? Adik kandung saya, Pak. Ya, kita mohon, Pak, keadilan, Pak. Semua yang omongnya itu bohong itu, Pak. Saya saksi mata, Pak. Saya berani bersumpah. Saya berani mati hari ini pun. Tidak ada kayak gitu dibuatnya di TKP itu. Kami mohon keadilan, Pak, mohon. Tolong kami sebagai masyarakat yang lemah ini, Pak. Kami perlu keadilan, Pak. Aku sudah meminta kepada Pak Hakim yang mulia. Mama aku aja dipukulinya, Pak. Laporannya tidak ditanggapi, Pak. Mana keadilan, Pak? Tolong kami, Pak. Jadi harapannya terhadap pengadilan ini atas putusan kepada pelaku itu apa nanti? Harapan kami, Pak, semoga pelaku itu dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, Pak. Ini kenapa pihak kepolisian hanya berhenti sampai ke 2 orang ini? Ada apa ini sebenarnya? Makanya kami sama Dr. Hasyim Jara mau mendampingi keluarga korban untuk melaporkan perilaku hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Aceh Tenggara. Nah, ini kami sangat miris ini mendengarnya pengakuan dari keluarga korban. Dia tiga kejadian ini kan saya maaf kalau salah nanti koreksi ya. Kejadian pembunuhan 1, keduanya abang korban dilakukan juga penganiayaan sampai ke rumah sakit, katanya sempat pingsan menurut keterangan sampai koma beberapa hari. Ketiganya ibunya dilakukan penganiayaan, dipukul juga. Nah, kenapa hanya berhenti terhadap kasus kasus pembunuhan ini? Tidak kedua kasus ini, penganiayaan ibunya, penganiayaan abangnya. Ada apa ini? Dan lebih sedihnya lagi kami merasa abang korban ini mengatakan bahwa dia pernah melaporkan kepada pihak polisi tapi tidak ditanggapi. Dan keduanya, setiap perjalanan kasus ini tidak ada surat pemberitahuan sampai pengembang kasusnya ke mana. Dan pada hari ini pun persidangan, kabarnya sudah persidangan kedua ya. Kedua. Kenapa korban tidak diberitahukan? Ada apa? Ini maaf, saya berasumsi, saya tidak menuduh. Apakah karena keluarga korban ini adalah